Halo semua, perkenalkan nama saya Yves Angel dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2019 UPH. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai New Product Development Process and Product Life Cycle. Jadi pertama saya akan menjelaskan apa itu New Product Development Process, di mana ini merupakan langkah yang di dalamnya itu terdapat pembuatan suatu konsep, pengembangan, desain, serta pemasaran produk yang baru diciptakan maupun melakukan rebranding pada produk. Nah, jadi ini merupakan proses dari pengembangan suatu produk yang baru. Yang pertama ada idea generation. Apakah ide tersebut pantas dipertimbangkan? Jika pantas, maka yes dan akan ke proses selanjutnya. Tapi jika tidak pantas, maka akan drop. Selanjutnya, idea screening. Apakah ide produk sesuai dengan tujuan brand, strategi, dan sumber daya? Sama seperti sebelumnya, jika yes, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu adalah konsep development and testing. Di mana bisakah kita menemukan konsep bagus yang ingin dicoba oleh pelanggan? Jika sudah mendapatkan konsep, maka dilanjutkan ke marketing strategi development. Di mana bisakah kita menemukan biaya efektif, strategi pemasaran yang terjangkau? Jika bisa, maka lanjut ke proses kelima, yaitu business analysis. Di mana akankah produk ini memenuhi tujuan keuntungan pada suatu perusahaan? Jika ya, maka lanjut ke proses product development, yang mana apakah kita sudah mendapatkan produk yang baik secara teknis dan komersial. Ini berada di proses product development. Jika sudah mendapatkan produk dengan baik, maka akan dilanjutkan ke next proses, yaitu marketing testing. Dalam tahap ini, apakah penjualan produk memenuhi ekspektasi? Kalau tidak memenuhi ekspektasi, maka akan balik ke proses sebelumnya, yaitu product development, maka akan no dan akan dikembalikan ke proses sebelumnya. Tetapi jika ya atau memenuhi ekspektasi, maka akan dilanjutkan ke step berikutnya, yaitu commercialization. Yang pada tahap ini, apakah penjualan produk memenuhi ekspektasi? Kalau tidak, maka akan dibalikan ke tahap tahap sebelumnya, yaitu dilanjutkan dengan memodifikasi produk atau program pemasarannya. Kalau memenuhi, maka yes, maka akan disusun rencana selanjutnya pada perusahaan. Oke. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan satu persatu dari New Product Development Process beserta dengan contohnya. Yang pertama ada idea generation, di mana ini merupakan tahap pertama dalam mengembangkan produk baru dengan menciptakan ide atau suatu produk baru. Sumber dari ide produk biasanya itu bisa dapat dari berbagai hal, seperti misalkan dari Departemen Riset dan Pengembangan atau biasa disebut dengan R&D pada perusahaan. Dari karya internal juga bisa, kemudian dari kompetitor, dari para distributor yang sering menerima kritik dan saran dari para customer, dari pelanggan atau konsumen juga bisa, yang perusahaan itu melakukan survei untuk meningkatkan pelayanan atau mutu pada produk. Lalu kemudian ada idea screening. Jadi pada tahap ini, setelah ditentukan idea generation, maka pada tahap ini dilakukan screening pada semua ide produk tersebut. Nah, penyaringan ini tuh dilakukan agar bisa mendapatkan ide produk yang benar-benar layak agar bisa diproses ke tahap selanjutnya, sehingga dapat mengurangi seperti biaya dalam pembuatan produk, meminimalisir resiko gagal, serta untuk memilih ide produk yang dinilai sempurna dan bisa diproduksi oleh perusahaan. Kemudian ada konsep development and testing, atau pengembangan dan pengujian konsep. Ini tuh merupakan tahap yang setelah menemukan ide dan disaring ide tersebut, maka dilakukan pengembangan konsep pada produk baru. Nah, selanjutnya ada marketing strategy development atau pengembangan strategi pemasaran.
Ini tuh merupakan tahap, setelah sudah menemukan atau sudah memiliki produk baru, di mana tahap ini tuh menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang harus dikembangkan akan dimulai dari strategi awal, yakni meluncurkan produk baru ke pasar, sampai produk tersebut bisa diterima oleh pasar. Lalu ada business analysis atau analisis bisnis yang merupakan tahapan selanjutnya yang harus dilakukan jika sudah memutuskan konsep produk dan juga strategi pemasaran. Di mana ini tuh melakukan evaluasi terkait daya tarik bisnis pada produk baru yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam tahapan ini nantinya diperlukan peninjauan ulang terkait proyeksi penjualan, biaya, dan juga keuntungan penjualan dari produk baru tersebut. Tujuannya tuh agar bisa mengetahui seluruh faktor tersebut mampu memenuhi tujuan utama perusahaan. Pihak perusahaan juga harus membuat angka penjualan minimal dan maksimal agar bisa melihat risiko yang mungkin nanti akan terjadi. Selain itu, juga hal ini akan berguna untuk melihat perkiraan biaya dan tingkat keuntungan yang bisa diraih dari penjualan produk baru tersebut. Apabila nih nantinya hasil analisa bisnis ternyata menunjukkan nilai yang positif atau sudah sesuai dengan tujuan utama perusahaan, maka produk bisa dipindahkan pada tahapan selanjutnya, yaitu tahap pengembangan produk atau product development yang ini. Nah, pada tahapan product development tuh produk yang sedang dikembangkan tersebut umumnya masih belum produk yang sebenarnya nih pada tahapan ini. Masih berupa suatu konsep produk dalam rangkaian kata, video animasi, gambar, atau suatu prototipe pada produk. Bila sudah melalui tahap analisis bisnis, maka nantinya akan dilanjutkan dengan pengembangan pada produk yang sesungguhnya. Nantinya tuh konsumen yang akan melakukan evaluasi terkait produk pra-rilis tersebut. Nah, karena pengalaman mereka atau konsumen akan sangat berguna dan bermanfaat dalam tahap pengembangan produk pada suatu perusahaan. Oke, selanjutnya ini ada marketing testing atau uji pemasaran. Pada tahap ini tuh sebelum suatu produk benar-benar diluncurkan ke pasar yang diiringi dengan strategi pemasarannya, maka sebelumnya harus dilakukan uji pemasaran pada pasar yang sesungguhnya, namun dalam skala yang kecil saja. Dengan begitu, maka perusahaan dan pihak pemasar akan bisa mendapatkan gambaran dan juga pengalaman terkait pemasaran produk tersebut. Sebelumnya nantinya akan benar-benar dijual dalam skala yang lebih luas, yang mana hal tersebut akan memerlukan biaya pemasaran yang sangat banyak. Maka pada tahap ini masih hanya dalam skala yang kecil saja untuk meminimalisir biaya pemasaran. Oke, selanjutnya ada tahap yang terakhir itu tahap commercialization atau komersialisasi, di mana tes pemasaran yang dihasilkan seharusnya sudah mampu memberikan gambaran terkait prospek pada produk baru tersebut pastinya kan. Nanti berdasarkan hasil tes yang dari tes pemasaran tersebut, nantinya pihak manajemen perusahaan bisa memutuskan apakah produk baru tersebut bisa diluncurkan, ditunda, atau bahkan membatalkannya nih untuk meluncurkan produk baru tersebut. Nah, jika manajemen perusahaan sudah yakin ingin meluncurkan produk baru, maka pihak perusahaan harus mempersiapkan berbagai kegiatan lain, yaitu kegiatan komersialisasi yang dimulai dengan persiapan produksi dalam kapasitas yang lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Lalu, persiapan untuk kegiatan penjualan produk baru seperti promosi penjualan, iklan, distribusi dalam cakupan yang lebih besar, serta berbagai kegiatan pemasaran yang lainnya. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh perusahaan yang saya ambil untuk 8 tahapan New Product Development Process. Saya mengambil contoh perusahaan Uda Raja Maritim pada produknya yaitu Juragan Food yang berfokus pada produk baru, yaitu produk ikan bandeng tetes. Jadi untuk tahapan ide generation pada perusahaan Raja Maritim ini, untuk produk Juragan Food, dalam pengumpulan ide-ide dalam mengembangkan produk baru bersumber dari bagian internal perusahaan, yaitu pemilik dari perusahaan Raja Maritim itu sendiri. Desain produk yang dipilih oleh perusahaan adalah produk frozen food siap saji, dan juga ide pada perusahaan ini bersumber dengan menggunakan juga pada faktor eksternal, yaitu melalui informasi feedback dari customer atau pelanggan, di mana ide pertama yaitu mengembangkan frozen seafood. Produk ini merupakan bahan baku mentah yang dibekukan. Kemudian ide lain yang muncul saat itu adalah mengembangkan frozen food siap saji. Lalu untuk tahap idea screening,
di mana itu mengumpulkan feedback dan menyaring ide dari setiap pelanggan untuk mencari ide mana yang mendapat respon baik dari pelanggannya, yang paling baik dari pelanggannya. Lalu pada saat melakukan analisa, ide yang mendapatkan respon terbaik adalah frozen food siap saji. Sebagian besar konsumen menginginkan produk yang siap untuk dimasak dibandingkan dengan bahan baku mentah yang dibekukan dan masih harus dimasak lagi. Faktor lain seperti bahan baku yang digunakan juga sangat stabil. Ketersediaan Bandung Food ini masih sangat besar. Akhirnya Raja Maritim pun memilih untuk menggunakan ide frozen food siap saji. Nah, kemudian pada tahap konsep development and testing, pada perusahaan Raja Maritim dilakukan membandingkan bahan baku yang akan digunakan dalam mengembangkan konsep, seperti tekstur ikan, apakah dapat tetap bagus kualitas ikannya ketika dibekukan atau tidak dibekukan. Bahan baku apa yang bisa disesuaikan dengan masakan Indonesia. Hal ini yang dapat dilakukan oleh konsep development and testing pada perusahaan. Nah, selanjutnya pada marketing strategy development, yang dilakukan oleh Raja Maritim adalah melihat seberapa besar pasar yang ada untuk produk frozen food siap saji masakan Indonesia. Berdasarkan analisa perusahaan, produk sejenis di pasar masih sangat jarang ditemukan. Kebanyakan produk yang ada adalah frozen food yang masih beku, yang dimasak kembali, dan jarang juga untuk masakan Indonesia. Sedangkan target pasar yang dituju oleh perusahaan Raja Maritim adalah target menengah ke atas dengan sasaran pasar mereka konsumen keluarga dan konsumen yang tinggal sendiri. Karena produk yang dikemas juga dalam ukuran 450 gram, perusahaan memilih menyasar konsumen berkeluarga nih. Makanya produk juragan juga didesain menjadi produk yang dapat digunakan dengan praktis serta mudah diolah sehingga dapat memudahkan konsumen yang tinggal sendiri dan dengan mendapatkan makanan dengan cara yang praktis. Lalu dalam tahapan pengembangan produk pada tahap business analysis, perusahaan manajemen itu tidak melakukan analisa bisnis seperti menentukan proyeksi penjualan dan laba yang diinginkan perusahaan pada awal tahap pengembangan produk. Sehingga pada tahapan ini tuh perusahaan melewatkan dan tidak melakukan analisa faktor-faktor yang akan mempengaruhi tujuan perusahaan. Lalu product development. Tahapan perusahaan Raja Maritim dalam pengembangan produk adalah memproduksi beberapa contoh produk yang akan diujikan kepada karyawan Raja Maritim itu sendiri, baik teman dan keluarga pemilik perusahaan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada contoh produk. Analisa dilakukan dengan melakukan uji coba produk berkali-kali, di mana Raja Maritim melakukan standarisasi untuk setiap masakan produknya seperti bumbu dan bahan baku yang layak digunakan serta cara memasak yang benar-benar pas untuk produk baru tersebut. Pada tahap ini selanjutnya ada tahap marketing testing, di mana Raja Maritim mengujikan produk baru juragan kepada pengunjung pasar Atom Mall dengan cara membagi-bagikan tester bagi pengunjung pasar Atom Mall dan brosur-brosur yang berisi informasi mengenai produk barunya supaya konsumen tes pasar lebih mengerti tentang produk baru di Juragan Food. Raja Maritim juga memberikan produk promo para konsumen dengan memberikan voucher pembelian yang dapat ditukarkan di outlet Juragan. Setelah itu, perusahaan Raja Maritim mengumpulkan feedback dari pasar dan mencari tahu respon dari mereka. Lalu menurut manajer pemasaran Raja Maritim, respon yang diterima adalah kesesuaian ukuran produk untuk keluarga dan harga juga sesuai dengan rasa dan porsi yang diterima oleh konsumen. Kemudian pada tahap terakhir yaitu commercialization. Saat memperkenalkan produk baru Raja Maritim, perusahaan hanya memasarkan melalui outlet Juragan yang ada di Pasar Atom Mall dan menggunakan jasa reseller. Salah satu cara yang mengenalkan produk baru mereka adalah memberikan voucher pembelian dan melakukan promo event. Raja Maritim mendistribusikan produk baru mereka melalui satu distributor yang fokus kepada satu wilayah, contohnya di Jakarta dan Bali, di mana mereka tuh masing-masing distributor fokus pada wilayah tersebut, atau bisa disebut dengan distribusi selektif. Nah, selanjutnya ini merupakan product life cycle. Product life cycle sendiri itu merupakan perjalanan penjualan dan keuntungan produk selama masa pakainya. Ini tuh melibatkan 5 tahap, yaitu product development, introduction, growth, maturity, dan decline. Tahap awal pada produk
Life cycle ini adalah product development. Pada tahap ini dimulai ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Selama pengembangan produk, penjualan adalah nol, dan biaya investasi perusahaan meningkat. Lalu tahap selanjutnya adalah introduction, yang berada di fase pertumbuhan penjualan yang lambat karena produk masih diperkenalkan di pasar. Keuntungan tidak ada pada tahap ini karena biaya pengenalan produk yang berat. Tahap ketiga yaitu growth. Pada tahap ini produk sudah mulai bertumbuh, maka profit meningkat karena penerimaan pasar yang cepat. Lalu profit dan jualan terus meningkat sampai di tahap tertinggi yaitu maturity, di mana produk sudah ketinggalan zaman dan penjualan serta keuntungan maupun profit mulai menurun. Lalu sampai di tahap decline di mana produk sudah berkurang peminatnya dan akhirnya keuntungan atau bahkan bagi produk yang tidak dapat mempertahankan eksistensinya, maka produk tersebut akhirnya tidak akan dipasarkan lagi. Maka dapat pada grafik ini dari yang tadinya naik pada decline menurun kembali. Nah, ini merupakan contoh yang saya ambil. Saya mengambil contoh pada perusahaan Tembutal Sosro untuk produk life cycle. Di mana pada product development, ide pertama kali pada produk ini tuh dibuat oleh keluarga Sosro Jojo pada awalnya tuh pada tahun 1940. Pertama kali dijual di area Jawa Tengah. Karena dirasa produk tersebut sudah mulai dikenal di tahun 1953, keluarga tersebut pun memperbebas bisnisnya dan memasuki pasar di Jakarta agar lebih dikenal lagi. Di mana saat ini juga produk sudah memiliki label yakni teh cap botol. Lalu yang kedua yaitu introduction. Dalam perkenalkan produknya, keluarga Sosro Jojo memiliki strategi perencanaan pemasaran yang baik. Dan yang pertama ialah strategi cicip rasa dengan memberikan beberapa sampel teh kering untuk dicoba para konsumennya di pasar Jakarta. Tapi itu strategi ini nggak berhasil karena teh botol diseduh di tempat dan teh masih sangat panas sehingga calon konsumen tidak sabar menunggu. Tapi tidak berhenti di situ saja. Mereka terinspirasi dari minuman yang dikemas di dalam botol dan mereka mencobanya. Ternyata tuh cara ini sangat efektif dan sangat simple bagi produk mereka. Lalu kemasan dalam botol ini selanjutnya dimulai diproduksi pada PT Sinar Sosro pada tahun 1974 dan pertama kali dipasarkan di Indonesia. Lalu pada ketiga yaitu growth. Dalam tahap pertumbuhan atau growth sudah 3 kali teh botol yang dijual kemasan berganti label, yaitu yang pertama teh cap botol, soft drink Sosro Jojo di tahun 1970, yaitu label yang kedua berganti menjadi teh cap botol, dan label yang terakhir dan masih dipakai hingga saat ini ialah teh botol Sosro. Selain perubahan label produk, perusahaan ini menambahkan beberapa varian rasa buah-buahan. Karena media telekomunikasi atau media sosial sudah mulai berkembang di tahun 1977, PT Sinar Sosro membuat iklan yang menarik di berbagai acara televisi dan hingga sekarang produk ini sudah sampai di berbagai negara besar seperti Amerika Serikat dan benua Asia. Lalu selanjutnya pada maturity, pada tahun 2004 PT Sinar Sosro membuat produk terbarunya dengan cap taps, di mana produk ini tuh adalah minuman yang menyegarkan, cocok untuk anak-anak remaja. Dan kembali di tahun 2015 produk TEM terjadi perubahan model, yakni muncullah kemasan teh botol Sosro dan fruity, dan volumenya pun juga berbeda-beda, begitu juga dengan bentuk kemasannya. Kemudian yang terakhir decline. Pada tahap ini kegiatan periklanan sudah jarang dilakukan, tetapi masyarakat sudah mengenali produk teh botol Sosro ini dikarenakan produk ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan inovasi baru nih, di mana itu produk teh masih fresh dan tidak ada zat pengawet dan sebagainya. Makanya produk teh botol Sosro ini masih berdiri hingga saat ini. Nah, ini jadi merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas chapter 9 ini tentang product development process dan product life cycle. Sekian presentasi dari saya.
Sekian presentasi saya dan terima kasih.